Jadi ini juga selalu bahkan ada dokter sampai mengatakan Dokter Hendy itu salah. Kalau saya kan selalu, jadi kan seperti video saya katakan begini. Ada dua grup dokter ini. Ada yang bilang jam 8, jam 10 pagi lah. Atau jam 4, jam 3. Karena itu nyaman, ya. Tapi grup kedua itu yang bilang jam 10, jam 2. Nah, saya ini termasuk grup kedua. Sebenarnya yang benar begini. Kapan ultraviolet B paling tinggi? Karena yang membentuk vitamin D kan UVB kan. UVB paling tinggi itu adalah jam 12 pada saat matahari di atas kepala kita. Patokannya sebenarnya begini, yaitu tidak boleh ada bayangan pada saat kita berjemur. Itu ultraviolet B maksimal. Kalau masih mau menawar, itu boleh jam 10, jam 2, karena patokannya adalah bayangan itu harus lebih rendah daripada tinggi badan kita. Nah, kalau jadi grup pagi itu, coba dilihat, bayangannya panjang, itu berarti yang ada ultraviolet A, yang tidak menghasilkan vitamin D. Tidak menghasilkan. Dan bahayanya, kalau pagi atau sore itu kan nikmat. Jadi kita merasa tidak bahaya. Padahal tidak loh. Kalau Anda kena ultraviolet A, ya kumulatif ya, itu nanti apa? Ultraviolet A itu kita jembatan keledainya, pneumonik yang kita pakai adalah A itu aging. Jadi ultraviolet A itu menyebabkan kulit kita age spot, keriput, sampai skin cancer. Loh, tapi ultraviolet B juga kalau berlebihan bisa skin cancer. Nah, jadi kalau ada lagi teman dokter yang bilang, oh enggak, Dokter Hendy itu salah. Itu kalau tengah hari tidak bisa di kita karena ultraviolet index. Itu ada ultraviolet index ya. Jadi diukur tingginya berapa. Yang bisa menghasilkan vitamin D itu adalah di atas 3. Memang kadang-kadang kita siang itu bisa sampai 12, 13. Memang panas sekali. Makanya kalau mau berjemur juga, tips saya adalah berjemur itu tidak akan mencapai optimal. Kalau buat tambah-tambah oke. Berapa lama? Ya itu makanya. Karena kalau siang, Anda tidak boleh lebih dari 5-10 menit. Anda terbakar. Karena ada teman yang bilang, kalau begitu saya jemur lama supaya dapat banyak. Nggak bisa. Begitu Anda kemerahan itu adalah fase sebelum sunburn. UV-nya. Begitu kemerahan, produksi vitamin D berhenti. Jadi Anda percuma Anda lama-lama. Nah, terus ada satu lagi yang perlu ditegaskan. Dr. Michael Holick. Michael Holick ini salah satu dewa vitamin D. Dia dari Boston University. Ya, dia juga yang mengatakan adalah vitamin D pada bulan November 2020, vitamin D itu bisa melindungi terhadap infeksi COVID-19 sampai 70%. Jadi tidak kalah dengan vaksin. Tidak kalah dengan vaksin manapun. Ya. Itu dengan level 80-100 ya, Dok? Ya, nah terus Michael Holick itu datang ke Bangkok dan Jakarta tahun 2012-2013 sudah mengadakan penelitian di Jakarta dia. Itu ada di jurnalnya bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D di Jakarta, saya ulang lagi ya, di Jakarta untuk dokter-dokter yang masih bilang itu di Amerika. Baca jurnal dong ya. Jadi Michael Holick bilang di Jakarta tahun 2013 waktu terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah jam 11, jam 1. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman sejawat yang tidak melakukan penelitian, jangan terlalu banyak buka mulut, nanti malu-maluin gitu loh. Kalau saya juga tidak melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian, tapi tidak melalui sinar matahari. Yang sinar matahari sudah dilakukan, kita tinggal kutip. Tapi biasa kan, bangsa kita kan banyak ngomongnya, tapi baca kurang. Baca nggak mau gitu. Sinetron kencang begitu. Iya. Sekarang mungkin udah mulai melek nih. Tapi ketika mau beli suplemennya ada vitamin D2 sama D3, terus bingung lagi dok, yang mana yang D2 atau D3? Apa perbedaannya? Mungkin banyak yang belum tahu. Karena ya, itu kan D itu sebenarnya ada banyak. D1, D2, D3, D4, D5. Itu semua dalam eksperimen ada. Tapi itu semua sudah punah. Yang ada di pasaran, kan kita tahu bahwa di kita ini kan yang dosis besar tidak ada. Kalau yang besar itu adanya kan semua dari luar, dari Amerika, dari Australia sedikit. Nah, di sana masih ada tinggal D3 sama D2. Nah, bedanya adalah D2 itu berasal dari tanaman. Berasal dari jamur-jamuran tertentu. Dan itu lebih tidak efektif karena absorpsinya lebih jelek, kerjanya lebih pendek dibanding D3. D3 ini kan diambil dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk, semua binatang itu membentuk D3. Dan kita juga dalam tubuh kita yang dibentuk D3. Jadi kalau minum D2 itu agak menyimpang. Sebenarnya D2 lupakan sajalah. Harus D3 gitu.
Oke. Ya, Dok, kemudian kalau misalnya perhitungan dosis ya, Dok, saat kita kita datang nih misalnya mandiri Hmm, ya, Dok, jadi nggak konsultasi ke dokter, datang ke hmm, laboratorium mau periksa vitamin D, kemudian keluar gitu, berarti kan harus hmm, di boost dulu nih. Itu biasanya hmm. boosternya yang dosis berapa, Dok? Apa sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau kita boleh minum yang 5.000? Sekarang kan 5.000 lumayan udah bisa banyak Banyak. didapatkan di kata. Ya, jadi begini, Sampai vitamin D Council USA udah bilang, starting dose itu antara 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau dosis di bawah 5.000 udah dibilang, if you are per taking day ya, per day ya. ya per day, kalau kamu ambil dosis di bawah 5.000, Anda bercanda katanya. Nggak ada tuh dosis di bawah 5.000. Kenapa? Kalau masih ada yang kasih 1.000, 2.000, itu tidak akan mencapai optimal. Nanti Itu di akan jadinya cuma ibu hamil pukul iya. rata sekarang. Iya, itu dia karena vitamin D Council udah bilang kan tidak ada buruknya. Orang tuh dulu takut karena kelebihan. Apanya yang kelebihan? Karena kalau orang muda, ini ya dengarkan ya. Kalau orang muda, terus dia waktu jemur jam 12, kemudian dia badannya expose 85%. Jadi kalau wanita pakai bikini, kalau pria pakai celana berenang, itu dalam waktu jam 12 ya, dalam waktu 5-10 menit dia akan mendapat sampai 10.000 IU vitamin D. Jadi 10.000 IU itu sudah biasa dari matahari kita dapat. Jadi kalau 5.000, 10.000 itulah dasarnya, makanya dianjurkan starting dose 5.000, 10.000. Tidak akan bahaya, tidak akan pernah kelebihan dengan dosis 5.000, 10.000 gitu. Tapi kalau Dan untuk anak, ada mesti ditambah, Dokter Dinda. Jadi tidak bisa dibilang 5.000 apakah akan cukup, karena setiap orang banyak faktor kan. Tergantung vitamin D reseptornya, tergantung genomnya, ada faktor genetiknya loh, ini bisa naik apa tidak. Terus tergantung faktor penyerapan di usus. Jadi makanya dalam hal vitamin D tidak ada one size fits all. Tapi BNPB kemarin sudah menganjurkan untuk nakes tiap hari 5.000 katanya. Itu sudah kemajuan luar biasa. evaluasi per berapa bulan, Dok? Per bulan, maksudnya untuk menilai level Uh, vitamin D-nya. ya, jadi kalau kita pakai 5.000, itu 2 bulan mesti cek lagi. Oke, Dua kalau bulan sudah mesti sampai cek lagi. optimal, maintenance-nya di Dan, nah, sampai optimal, kalau saya pakai patokan 100 lah katakan ya. 100. Yang umum nih, kalau tanya saya pribadi, saya enggak. Saya pakai dokter, ada dokter dari Texas, Judson Somerville. Itu ada bukunya literaturnya hebat sekali lah. Dia menceritakan pengalaman dia sebagai dokter anestesi, dia tidak penyakit macam-macam, hampir paralisa, kemudian dia menyembuhkan diri sendiri, dia itu dokter anestesi. Nah, dia dalam bukunya sudah mengatakan, Judson Somerville dari Texas, USA, mengatakan bahwa optimal blood level itu harus 100 sampai 140. Itu yang saya anut. Jadi selalu sekarang vitamin D saya di atas 100. Jadi itu kita setelah di atas 100 terutama, kita akan sangat merasakan bedanya. Begitu. dan itu maintenance vitamin D-nya saat sudah mencapai level itu berapa, Dok? Boleh Oke, 1.000? bagaimana? Nggak boleh, akan jatuh hancur nih. Jadi Nanti turun lagi jadi ya, Dok? begitu ya, begitu katakan udah 100 nih. Jadi kan orang bertanya, jadi berapa ini? Nah, kalau misalnya saat sebelumnya Anda pakai 10.000 katakan udah. Nah, dari 5.000 naik ke 10.000 itu kalau setelah 2 bulan misalnya ya, kita pakai 5.000. Setelah 2 bulan kita cek, loh, naiknya kok cuma sampai 60, Iya, 70 kan kurang. kayak vitamin D itu. Kurang. Kurang karena banyak faktor kan yang menurunkan. Kita tahu Anda stres saja, Anda kurang tidur saja turun vitamin D Anda, kan gitu. Belum nanti obat-obatan lagi macam-macam. Nah, jadi bagaimana kalau sudah kita periksa 2 bulan, ternyata cuma 60, 70, dosisnya naikkan 10.000 misalnya ya. Nah, ternyata dengan 10.000 diperiksa lagi 1-2 bulan, oh sudah sampai 100. Nah, pertanyaan muncul kan, jadi bagaimana menurunkannya? Tidak boleh langsung turun 5.000, tidak boleh. Jadi penurunannya itu harus pelan-pelan, itu dengan cara kita berikan dosis yang sama, yaitu 10.000, seperti dosis sebelumnya, tetapi diberikan 5 hari dalam seminggu. Oh, Jadi itu sudah turun jangan 5/7. Ya, 5/7. Karena kalau kita langsung turun 5.000, itu berarti 50% itu turunnya. Nanti kadarnya anjlok jauh. oh, ya, 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 ya. Dok, tapi kenapa sih, Dok, vitamin D dosis tinggi ya? Dulu saya sering nyari di Singapura aja maksimum maksimum tuh 1.000, Dok. 5.000 mereka nggak mau Nggak jual, ada. benar.
Dulu Ya, karena Australia masih ada, sekarang Australia juga udah susah. nggak ada. Commonwealth, lu jangan cari di Commonwealth. Inggris, Kanada, Australia, Amerika. Singapura, Malaysia. Harus ke Amerika. Jadi Nah, penelitian juga kenapa, semua dari kenapa, sana kan. kenapa itu mereka membatasi itu ya dok? Saya punya feeling kalau ini sebenarnya kalau kebanyakan bisa dulu ya, Nah, ini berbahaya gitu. Jadi apakah tetap enggak, harus no. diperiksa fungsi ginjal, Enggak. fungsi liver? Enggak. Jadi kalau di apa di kepustakaan buku-buku vitamin D di Amerika sudah dikatakan demikian. Ini orang Amerika aja yang berani ngomong. Saya nggak ngomong di Indonesia loh ya. Sekali lagi ya, jangan dipotong. Saya tidak ngomong di Indonesia. Saya ambil contoh di Amerika. Kenapa mereka bilang gini? Kenapa banyak sekali bahkan dokter atau perusahaan yang sebenarnya orang yang paling tidak suka dengan vitamin D tinggi itu adalah perusahaan farmasi. Ya, ini adalah kata dokter di Amerika. Jadi dokter-dokter mungkin di UK yang inilah Commonwealth, negara-negara Commonwealth itu mereka banyak dikontrol oleh farmasi, dan farmasi tidak suka vitamin D kita minum. Karena apa? Sebut aja, statinnya tidak laku, obat hipertensinya tidak laku, kalsium channel blockernya tidak laku. Banyak sekali penyakit yang akhirnya tidak laku. Anda bayangkan kalau Lipitor, Crestor tidak laku, berapa kerugian mereka? Saya bilang saya nggak ngomong Indonesia ya, di Amerika saya ngomongnya. Iya, iya. Itu memang banyak kontroversi obat-obatan begitu ya dok. Ya, saya beberapa kali pernah dengar, tapi bukan vitamin D ya dok. Yang lain juga Ya, ada. cuma gini aja dok Din, ya, saya bilang ya, kalau saya sudah 126, 130 dalam darah, saya tidak akan pernah mau turun di bawah 100 lagi. Kenapa? Kita Gede bisa banget ya. merasakan kok. Kita bisa merasakan, you're becoming a different person. Udahlah. Lu nggak ada capek-capeknya. Saya lihat di Instagram dokter, pasien-pasien dokter udah merasa lebih fit, nggak perlu pijit-pijit lagi ya dok ya, nggak perlu. Betul. Kita kan merasa sebagai dokter tentu itu yang kita harapkan lah. Jadi Lagi pasien obat juga ya dok, bilang, obatnya. iya, iya Pak, pasien ada yang ngomong, loh dok, nanti lama-lama pasien dokter nggak ada, nggak apa-apa kok. Takut apa sih? Rezeki datang dari atas, Allah. Dok, kalau untuk anak sendiri gimana dok? Saya sebenarnya penasaran juga karena kalau dari dokter anak nih ya, kalau dokter anak biasanya menyarankan memang di bawah 1.000, sekitar 400 gitu. Saya belum tahu yang terbaru karena saya kurang paham Bukan. dokter anak. Ya. Cuman Ya. untuk Jadi sebagai contoh ya, American Pediatric Association bilang neonatus ini ya, neonatus range untuk diberikan pada neonatus adalah 500 sampai 1.000 IU. Neonatus loh. benar ya? Bisa diberikan sampai 1.000. Ya. Kemudian patokannya kalau sampai setahun 2 tahun itu ya boleh diteruskan sampai 1.000 ya, tapi kalau 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai 12 itu range-nya adalah 2.000 sampai 4.000. Oke, anak saya baru 1.000, berarti boleh saya naikin. Naikin. Soalnya Dok Din ya, itu cucu saya kan, anaknya Niko lah, anaknya Niko. Itu kok dikasih udah tinggi, kalau enggak alergi macam-macam itu. Dan ada iya. satu hal yang menyenangkan adalah satu hal. Cucu saya itu udah setahun tidak pernah ke dokter anak. Dia nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, nggak pernah. Cuma ke sana untuk vaksinasi. Coba bayangkan. Jadi dokter anaknya malah nanya gini, kok cucunya nggak pernah datang dok? Dia nggak pernah sakit dia. Kemudian